Yo, hai Wibutachi, para sobat rebahan dan pecandu loli maupun milep ya kan? Hayu. Ya, jadi di sini gue akan menjelaskan mengenai beberapa anime yang telah selesai atau sudah tersedia batchnya pada minggu ini maupun minggu-minggu kemarin. Untuk menangani masa PSBB kalian yang sangat membosankan biar gak cokil melulu tanpa banyak cerita kita langsung masuk listnya saja. Yang pertama adalah Tower of God atau Kaminoto, yaitu sebuah anime yang diadaptasi dari manga Korea atau bisa disebut manhwa, ya dari webtoon, yang cukup terkenal pada zamannya dan termasuk top tier manhwa setelah Solo Leveling. Anime ini terdiri dari 12 episode yang digarap oleh Crunchyroll, sebuah tayangan streaming yang sekarang malah membuat anime dengan grafik khas mirip Studio Trigger kayak Kill la Kill yang unik istilah kayak agak burik-burik tapi sebenarnya apa sih? Bercerita tentang Yoru, seorang pemuda misterius yang ingin mencari Rachel, ya ini nanti jadi calon waifu ya. Nah, Rachel ini memberikan pesan terakhir kepada Yoru atau di manhwanya disebut Bam, bahwa dia akan pergi ke sebuah menara. Menara ini adalah berbentuk seperti dungeon ya, seperti kayak di Danmachi, bukan menara Telkomsel goblok. Ya, untuk melihat bintang karena Yoru ini bucin. Ia pun menyusul Rachel tanpa basa-basi, langsung dah dia ke sana. Nah, ternyata menara ini tuh sangat terkenal. Semua orang ingin sekali menaiki menara ini. Nah, karena konon bisa memberikan semua apa yang diinginkan jika berhasil sampai ke puncaknya. Tapi untuk sampai puncak tersebut akan ada berbagai macam ujian yang harus dilalui. Nah, si Yoru ini akan mengikuti ujian tapi dengan cara yang agak tidak lazim atau disebut dengan irregular. Nah, irregular ini kan bisa juga disebut sebagai orang yang tidak diundang. Jadi Yoru ini harusnya OP tapi awalnya noobnya. Ini silahkan lanjutin aja. Apakah Yoru atau Bam ini bisa melaluinya? Ya aku udah tahu sebenarnya. Bagi pembaca webtoon, tentu sudah tidak asing dengan story-nya yang kaya akan plot twist dan telah diadaptasi dengan epic tanpa pemotongan adegan yang cukup mengganggu. Jadi bagi penikmat baru pun sebenarnya ini sudah cukup bagus ya, karena ceritanya ini cukup rapi, dibumbui dengan waifu-waifu, ada ya bisa dilihat terutama si Rachel ini ya. Oke. Lanjut di list yang kedua yaitu Otomogen Belagas. Nah, ini bangke ya, atau disebut juga dengan Hamefura. Hamefura ini menceritakan tentang Katarina Class yang merupakan bangsawan yang kaya raya. Pada suatu hari, kepalanya terbentur batu, dia pingsan. Nah, setelah pingsan tersebut, ia tersadar bahwa dia sebenarnya itu adalah seorang anak dari dunia lain yang wibu-wibu kayak kalian itu yang suka main game date. Nah, yang suka main game-game pacaran tapi nggak punya pacar. Nah, ini judulnya itu adalah Fortune Lover. Nah, Fortune Lover ini adalah sebuah visual novel otome yang sangat digemari oleh kehidupan lalunya. Pada visual novel ini, dia malah berperan sebagai seorang antagonis yang berusaha untuk menggagalkan cinta MC-nya ya. Jadi di sini kan kalau kita gagal malah kita ya mokat atau mungkin diasingkan. Jadi sang MC ini akan berusaha keras agar dia tidak mokat di tengah jalan. Dengan konflik yang menarik dan lucu, anime ini sangat pas untuk ditonton sambil santuy. Nah, anime ini diadaptasi dari sebuah web novel atau light novel ya. Nah, namun di sini sebenarnya ada juga manganya. Namun menurut gue lebih bagus di animenya ini karena Hamefura berhasil menyederhanakan beberapa plot cerita yang terasa cukup rumit dalam adaptasi manganya, yakni pada sesi pemilihan rute terbaik oleh karakter utamanya. Dalam versi komik, menurut saya hal ini tidak dapat atau mungkin kurang soundtracknya kali. Ya jadi ini cukup rekomen lah buat ditonton maraton buat PSBB kalian. BTW ini anime shoujo ya, tapi jangan meremehkan anime shoujo karena ini bagus. Oke. Ya, kita lanjut di list ketiga, ada Kerjasama Kekura Setai Season 2, menceritakan tentang lanjutan dari musim sebelumnya, yaitu bercerita tentang kehidupan anggota OSIS Suchin Academy yang beranggotakan Shirogane dan Kaguya. Mereka ini saling mencintai namun mereka kayak sendiri gimana ya, mereka tidak ingin mengungkapkannya. Dan bila pokoknya ini komedi lah. Anggota lainnya ada Fujiwara, ada
Ishigami dan satu karakter baru yaitu Inomiko. Pada season 2 ini tentu melanjutkan dari season pertama yang sebetulnya sangat fresh dan bagusnya ini bisa diambil dari story-nya yang ringan namun unik, memiliki musik atau lagu yang bagus. Ya, itu sendiri dan bahkan jogetannya yang sangat khas, bahkan ramai jadi meme. Dan artnya yang cukup unik walaupun ada yang mirip Monogatari. Ya bersyukur sih tidak ada scene patah leher kayak ini. Tidak usah banyak cincong, ini anime sangat rekomen terutama bagi kalian yang sudah menonton season satunya. Ya jadi saran saya, kalian yang belum menonton season satunya harus menontonnya karena ceritanya sangat menarik. Namun secara pribadi gue malah lebih menyukai season 2 ini yang menceritakan tokoh-tokoh sampingan bukan hanya romansa kisah cinta Shirogane dan Kaguya, namun juga menceritakan match cerita kita yaitu Hayasaka dan Lord Ishigami, daging harem di anime ini. Ups, spoiler ya. Ya, spoiler, kapok, ngapus. 坂を登り区境であるこの旧大和通りを挟んで俺はジョブチェンジするそう俺の pada list keempat saya akan membahas tentang anime yang berjudul Kakushigoto. Nah, anime ini pertama kali saya dengar atau saya baca sinopsisnya malah gue kira bakalan mirip kayak Eromanga Sensei si Sakuri Lontes Kitaumat ya. Kakushigoto ini menceritakan tentang seorang mangaka bernama Kakushigoto yang tak ingin anaknya yang bernama Hime Goto mengetahui bahwa ia adalah seorang mangaka, namun dia ini seorang mangaka manga ero atau lamakannya ero tapi tidak bentuk palakannya. Nah, anime ini sendiri adalah sebuah adaptasi dari sebuah manga berjudul sama yang kayaknya sudah tamat sih. Anime ini sangat rekomen karena film ini alurnya tidak langsung maju ya. Jadi pada awal cerita kita disuguhkan pada kayaknya sih bukan seperti ya, kayak cerita masa depan. Nah, ini menceritakan tentang Hime yang sudah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang mangaka tersebut. Anime ini sebenarnya pada awalnya saya kira bahwa ini adalah anime slice of life biasa atau komedi, namun pada berjalannya cerita anime ini menjadi semakin deep dan bagus ya. Anime ini cukup rekomen lah, namun anime ini saya sarankan untuk tidak dimaraton sehari karena anime ini termasuk anime santai yang bisa kalian tonton pada waktu-waktu senggang kalian. Oke, jadi lanjut. Nah, kita sampai pada list kelima atau list terakhir yang saya buat karena ini bukan nolep ya. Oke. Pada list kelima saya memasukkan anime drama yang lumayan luhnet ya. Jadi ini berjudul Yesterday wa Utate. Pada anime ini menceritakan tentang seorang tokoh utama bernama Rikuo, seorang pemuda usia 20-an tahun yang hidupnya menjadi tak tentu karena setelah lulus kuliah dia ini malah nolep, nggak mau melamar kerja. Dia ini malah jadi pegawai Indomaret ya. Jadi dia ini tidak memiliki ambisi dalam hidupnya. Nah, di saat hidupnya menjadi seorang kasir Indomaret atau 7-Eleven di Jepang ya, jadi hari-harinya berlalu begitu saja. Namun pada suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis misterius bernama Nonaka Haru yang memelihara gagak. Nonaka ini adalah seorang murid SMA yang sudah di-DO dari sekolahnya karena ketahuan bekerja di bar. Haru ini selalu mengunjungi dan menemui Rikuo saat bekerja sambil menjahili Rikuo. Tak cukup dari kehadiran Haru, muncul lagi seorang tokoh laknat yang bernama Shinako. Dulunya mereka berdua sangat dekat. Rikuo bahkan memiliki perasaan pada Shinako, tapi dia tak pernah mengungkapkannya. Kedatangan Shinako seolah memberi energi pada Rikuo. Dia merasa hidup kembali setelah sekian lama. Jadi cerita berlanjut saling tikung menikung. Jadi ini untuk kalian yang ingin tahu ya. Jadi ceritanya ini mirip-mirip kayak Domestic Nakanojo tapi tidak separah itu ya. Jadi si Rikuo ini adalah seorang MC kampret yang sangat polos dan sangat tidak tahu diri ya. Jadi Haru ini sangat mencintai Rikuo, tapi Rikuo sangat mencintai Shinako. Tapi Shinakonya malah gak tahu kemana ya. Pokoknya kalian tonton aja sampai ending. Mantap. Walaupun endingnya rada menurut saya kurang pas ya, tapi cukup bagus lah. Oke? Ya, itu tadi adalah anime yang bisa saya sarankan dan sudah kelar saya tonton baik secara ongoing maupun maraton seharian kayak orang goblok ya. Ya, jadi sebelum mengakhiri video ini, gue minta dukungan kalian edukasi berat lah untuk like, subscribe ya, subscribe.
seperti biasa kayak di channel-channel lain ya kan. Meskipun ini channel masih kecil, channel gabut, channel gak jelas dan gak tahu arah hidupnya, jangan lupa juga beri saran tentang apa kekurangan channel ini, baik mungkin dari cara bicaraku yang udah kecepatan ya, kalau kecepatan ini memang bakat terap ya, atau kesalahan informasi karena emang masih males ya, belum ada duitnya. Oke, bantu komen juga saran-saran anime menarik lainnya atau konten berikutnya biar ya, I think that's all. Keep respect and happy wibu. Ciao, bye bye guys.